Tanjung Priok, sebuah kawasan pelabuhan yang tak pernah tidur. Kapal-kapal besar berlalu lalang, para buruh pelabuhan bekerja siang dan malam, dan di antara hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua orang gemetar, Hercules. Ia bukan sekadar preman, melainkan penguasa jalanan. Setiap sudut, setiap toko, bahkan setiap gerobak yang berjualan di pinggir jalan harus membayar upeti kepadanya. Siapa yang berani menolak, nasibnya hanya dua, babak belur atau menghilang tanpa jejak. Malam itu, langit Tanjung Priok mendung, seakan turut menyaksikan ketakutan yang merajalela. Di sebuah warung kopi tua di pojokan jalan, para pedagang kecil berkumpul, berbicara dengan suara pelan, seolah takut ada telinga yang menguping. Kemarin si Ujang gak mau bayar, pagi tadi lapaknya dibakar, bisik seorang pedagang sate. Yang lain hanya mengangguk, wajah mereka penuh kecemasan. Gue udah pasrah, sahut seorang bapak tua yang menjual gorengan, lebih baik bayar daripada anak istri gue kenapa-napa. Sementara itu, di ujung gang, seorang pria parubaya tengah menyiapkan gerobak baksonya. Bang Jaya, begitu orang-orang memanggilnya. Baru beberapa bulan ia berjualan di Tanjung Priok, tapi dagangannya sudah ramai pembeli. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi sorot matanya tajam dan berwibawa. Malam itu, ia duduk di bangku kayu kecil, mengaduk kuah bakso dengan tenang, seakan tak peduli pada ketakutan yang melanda sekitarnya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar semakin mendekat. Beberapa orang buru-buru menghindar, membuka jalan bagi sosok besar yang berjalan dengan angkuh. Hercules, dengan tubuh kekar, kepala pelontos, dan tatapan buas, ia seperti macan lapar yang siap menerkam. Di belakangnya, beberapa anak buahnya mengikuti, masing-masing dengan wajah bengis. Hercules berhenti tepat di depan gerobak Bang Jaya. Ia melirik sekilas ke dalam panci besar yang mengepul. Wangi juga bakso lo, katanya dengan suara serak, penuh ejekan. Bang Jaya hanya diam, matanya tetap fokus pada mangkuk yang sedang ia siapkan untuk pelanggan terakhirnya malam itu. Gue dengar lo belum bayar uang keamanan, lanjut Hercules, nadanya kini berubah dingin. Lo pikir lo siapa? Pendatang baru sok jago. Bang Jaya akhirnya menatapnya, tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Saya cuma jualan bakso, Bang, jawabnya pelan. Kenapa harus bayar? Seketika, suasana di sekitar gerobak itu menjadi hening. Para pedagang yang masih ada menahan napas, tak percaya ada orang yang berani melawan Hercules dengan begitu santai. Anak buah Hercules saling pandang, menunggu perintah dari bos mereka. Hercules menyeringai, lalu tertawa keras. Lo pikir ini pasar bebas? Di sini, semua orang bayar kalau mau aman. Ia melangkah lebih dekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari Bang Jaya. Gue kasih lo waktu sampai besok malam. Kalau lo masih berani jualan tanpa bayar, gue sendiri yang bakal urus lo. Dengan satu dorongan keras, ia membuat mangkuk bakso yang baru saja disiapkan Bang Jaya jatuh ke tanah. Kuah panasnya mengalir di jalanan. Tanpa berkata apa-apa, Bang Jaya hanya menatap Hercules pergi, meninggalkan gerobaknya dengan tawa kemenangan. Tapi di balik ketenangannya, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilatan yang tak terbaca, seperti api kecil yang siap membakar apapun yang menghalanginya. Malam itu, Tanjung Priok menjadi saksi atas awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah diduga oleh Hercules dan anak buahnya. Malam semakin larut, tetapi Bang Jaya tetap duduk di bangku kayu kecilnya. Ia menatap mangkuk bakso yang tergeletak di tanah, kuahnya merembes di antara celah-celah aspal jalanan. Suara riuh pelabuhan terasa jauh, seakan redup di telinganya. Para pedagang di sekitar hanya bisa menatap dengan iba. Tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, menolong Bang Jaya berarti mencari masalah dengan Hercules. Tapi Bang Jaya tetap diam, tangannya perlahan mengambil serbet lusuh dan mulai membersihkan gerobaknya. Seakan tidak terjadi apa-apa, di sudut gang, seorang pria tua berbisik kepada rekannya. Gila dia, berani banget lawan Hercules. Rekannya hanya menggeleng pelan. Bukan soal berani, tapi mungkin dia belum tahu siapa Hercules sebenarnya. Namun, mereka salah. Bang Jaya tahu betul siapa Hercules. Ia telah mendengar namanya sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanjung Priok. Ia tahu, preman itu bukan sekadar tukang pala biasa. Hercules adalah penguasa jalanan yang kejam, yang tak segan menghabisi siapa saja yang melawan. Dini hari,
Ketika Tanjung Priok mulai sunyi, Bang Jaya kembali ke kontrakannya yang kecil di gang sempit. Ia duduk di atas tikar usang, menatap foto istrinya yang sudah lama tiada. "Ma, aku sudah janji nggak cari masalah lagi," gumamnya lirih. "Tapi kalau aku diam, mereka bakal terus diinjak-injak." Tangannya mengepal. Ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia tekan, sesuatu yang dulu pernah membuatnya ditakuti banyak orang, tapi kini, ia hanyalah seorang penjual bakso. Keesokan harinya, matahari baru saja muncul di ufuk timur saat Bang Jaya kembali mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Para pedagang yang melihatnya hanya bisa menggeleng tak percaya. "Dia tetap jualan, apa dia nggak takut?" bisik seseorang. Tapi Bang Jaya tak peduli. Ia mulai menyiapkan mangkuk-mangkuk, memasukkan bakso ke dalam kuah mendidih, dan melayani pembeli seperti biasa. Menjelang siang, seorang anak buah Hercules datang. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka. Ia melangkah ke arah gerobak dengan tatapan tajam. "Bang Jaya," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Bos nyuruh gue cek, lo bayar atau enggak?" Bang Jaya tidak menjawab, hanya menyodorkan semangkuk bakso panas ke hadapan pria itu. "Makan dulu," katanya santai. Pria itu menatapnya bingung, lalu menyeringai. "Lo pikir ini bercanda?" Tangannya terangkat, siap membalikkan gerobak bakso itu. Namun sebelum ia sempat menyentuh gerobak, Bang Jaya bergerak cepat. Dalam sekejap, ia mencengkram pergelangan tangan pria itu, menekannya dengan kuat. Wajah pria itu berubah, dari arogan menjadi terkejut. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi cengkraman Bang Jaya begitu kuat, seperti baja yang menggigit tulangnya. "Saya cuma jualan bakso," kata Bang Jaya dengan suara pelan, tapi penuh ketegasan. "Kalau mau makan, silakan. Kalau mau cari masalah, pikir dulu baik-baik." Orang-orang di sekitar menahan napas. Anak buah Hercules itu akhirnya berhasil menarik tangannya dan mundur selangkah. Tatapannya penuh amarah, tetapi ada ketakutan yang terselip di matanya. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik dan pergi. Bang Jaya kembali menata mangkuknya, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun, semua orang tahu, ini belum berakhir. Hercules pasti akan datang sendiri. Di kejauhan, beberapa pedagang mulai berbisik. Siapa sebenarnya Bang Jaya? Kok dia bisa begitu? Tapi tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang berani berdiri di hadapan Hercules, dan tidak gemetar ketakutan. Matahari mulai tenggelam di langit Tanjung Priok, menyisakan semburat jingga yang memantul di permukaan laut. Angin dari pelabuhan berhembus dingin, membawa aroma garam dan besi dari kapal-kapal besar yang bersandar. Suasana di sekitar gerobak bakso Bang Jaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang yang biasanya berbincang dengan bebas kini hanya berbisik, sesekali melirik ke arah jalan utama dengan gelisah. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa, Hercules pasti akan datang. Dan benar saja, dari kejauhan, langkah berat bergema di jalanan. Hercules muncul dengan aura mengancam, diikuti oleh beberapa anak buahnya yang bersikap lebih agresif dari sebelumnya. Wajah mereka penuh amarah, dan mata mereka hanya tertuju pada satu orang, Bang Jaya. Para pedagang buru-buru menyingkir, tak ingin terlibat dalam masalah ini. Beberapa bahkan menutup warung mereka lebih awal, seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hercules berhenti tepat di depan gerobak bakso, menatap Bang Jaya dengan senyum sinis. "Gue dengar lo bikin anak buah gue takut." Suaranya berat, tetapi jelas terdengar kemarahan yang ia tahan. "Gue kasih lo waktu buat mikir, tapi lo malah makin besar kepala." Ia melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa inci dari wajah Bang Jaya. "Sekarang gue datang sendiri, jadi, lo mau bayar atau enggak?" Bang Jaya tetap tenang. Ia mengaduk kuah baksonya perlahan, lalu menjawab dengan suara rendah tapi tegas. "Saya sudah bilang, saya cuma jualan bakso. Kenapa saya harus bayar?" Suasana langsung tegang. Anak buah Hercules merapat, siap bertindak kapan saja. Beberapa pedagang yang masih berada di sekitar menahan napas, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hercules tertawa pendek, tetapi tawa itu dingin, penuh ancaman. "Lo pikir ini soal jualan bakso? Ini soal siapa yang punya kuasa di sini." Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, ia meraih mangkuk bakso yang baru saja disiapkan Bang Jaya dan membantingnya ke tanah. Kuah panas menyebar, pecahan mangkuk berserakan. "Kalau lo nggak tunduk, gue bakal pastiin lo nggak bisa jualan lagi."
Bang Jaya tetap duduk di bangku kayunya, tak bergeming. Matanya bertemu dengan tatapan Hercules, tak ada ketakutan di sana. Justru ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Hercules merasa tidak nyaman. Seolah untuk pertama kalinya, ia menghadapi seseorang yang tidak melihatnya sebagai ancaman. Bang Jaya menghela napas, lalu berdiri perlahan. Kalau Bang Hercules mau makan, saya bisa buatkan lagi. Tapi kalau mau hancurkan gerobak saya, Bang harus siap dengan akibatnya. Kata-kata itu membuat anak buah Hercules tersentak. Mereka tak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu kepada bos mereka. Beberapa dari mereka saling pandang, seakan mencoba memahami siapa sebenarnya Bang Jaya. Namun Hercules tak terpengaruh. Ia mendengus kasar, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Sebelum berbalik, ia menatap Bang Jaya sekali lagi dengan tatapan tajam. "Lo bakal nyesel," katanya pelan, tapi penuh janji akan bahaya. Bang Jaya hanya menatap kepergian Hercules tanpa berkata apa-apa. Namun, di balik ketenangannya, ia tahu ini belum berakhir. Hercules tidak akan menerima penolakan begitu saja. Malam ini mungkin hanya ancaman, tapi besok atau lusa, ia pasti akan kembali, dan kali ini, bukan hanya untuk merusak mangkuk bakso. Malam semakin larut di Tanjung Priok. Setelah ancaman Hercules, Bang Jaya kembali ke kontrakannya yang sederhana di gang sempit. Ruangan kecil itu hanya berisi kasur tipis, meja kayu tua, dan satu rak kecil tempat ia menyimpan beberapa barang pribadi. Di atas rak itu, ada sebuah foto yang sudah mulai pudar, foto seorang wanita tersenyum lembut sambil menggendong seorang anak kecil. Bang Jaya menghela napas panjang. Tangannya menyentuh bingkai foto itu dengan lembut, lalu matanya terpejam sejenak, seakan sedang berperang dengan sesuatu di dalam dirinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Bang Jaya membuka matanya dan segera bangkit. Saat pintu dibuka, seorang pria tua bertubuh tegap berdiri di depannya. Rambutnya sudah memutih, tetapi sorot matanya masih setajam pedang. "Lama tak bertemu, Jaya," katanya dengan suara berat. Bang Jaya terdiam, lalu tersenyum tipis. "Bang Rahman, apa kabar?" Pria itu adalah sahabat lama, seseorang yang dulu mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Mereka duduk berdua, di dalam kontrakan, hanya ditemani lampu redup dan suara jangkrik dari luar. Bang Rahman mengamati Bang Jaya dengan seksama. "Gue dengar lo berurusan sama Hercules," katanya pelan. Bang Jaya tidak menjawab, hanya mengaduk secangkir teh yang sudah mulai dingin. "Gue pikir lo udah ninggalin semua itu, Jaya," lanjut Bang Rahman, kali ini dengan nada lebih serius. "Tapi lo masih sama seperti dulu, nggak bisa diam kalau lihat orang ditindas." Bang Jaya menghela napas berat. "Gue udah janji sama diri sendiri buat hidup tenang, Bang," katanya. "Gue cuma jualan bakso, tapi kalau gue diam aja, mereka bakal terus ngerajalela." Bang Rahman tersenyum kecil. "Lo masih punya tangan itu?" tanyanya sambil melirik ke tangan kanan Bang Jaya. Bang Jaya terdiam, tangannya perlahan mengepal, dan seketika kenangan lama kembali muncul, masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Dulu, Bang Jaya bukan hanya sekadar pedagang biasa. Ia adalah seorang petarung jalanan yang ditakuti. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan di dunia bawah tanah, bertarung demi uang, demi bertahan hidup. Ia pernah bekerja untuk orang-orang berbahaya, pernah menjadi bagian dari dunia yang penuh kekerasan. Namun, semua itu ia tinggalkan setelah tragedi yang merenggut nyawa istri dan anaknya. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah kembali ke dunia gelap itu lagi. Tapi sekarang, ancaman Hercules membuatnya berada di persimpangan jalan. Ia bisa tetap bertahan dengan prinsipnya, atau ia bisa kembali menggunakan keterampilan yang telah lama ia tinggalkan. "Mereka nggak akan berhenti, Jaya," kata Bang Rahman. "Hercules bukan tipe orang yang bisa menerima penolakan. Dia bakal datang lagi, dan kali ini dia nggak bakal main-main." Bang Jaya menatap sahabatnya dengan mata kosong. Ia tahu Bang Rahman benar. Setelah Bang Rahman pergi, Bang Jaya duduk diam dalam kegelapan. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, ada sepasang sarung tangan tua yang sudah lusuh, bukti dari masa lalunya yang kelam. Ia menatap benda itu lama, sebelum akhirnya menutup kotak itu kembali dengan napas berat. "Gue bukan orang itu lagi," gumamnya pelan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, perang ini sudah dimulai. Dan cepat atau lambat, ia harus membuat pilihan.
Malam itu, Tanjung Priok terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut berhembus dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Para pedagang sudah menutup lapak mereka lebih awal, seakan firasat buruk menyelimuti seluruh kawasan. Bang Jaya masih duduk di bangku kayunya, menatap gerobak baksonya yang kini bersih setelah seharian berjualan. Ia merasakan ketegangan di udara, seperti sebelum badai besar menghantam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, berat dan penuh tujuan. Bang Jaya tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Beberapa detik kemudian, 6 orang pria berjaket hitam sudah mengelilinginya. Salah satunya, yang berbadan paling besar, melangkah maju. "Bang Jaya," katanya dengan nada mengejek. "Bos kasih salam." Tanpa peringatan, pria itu menendang gerobak bakso dengan keras. Gerobak itu terbalik, mangkuk-mangkuk pecah berhamburan, kuah panas mengalir di tanah. Bang Jaya tetap duduk diam, matanya hanya menatap reruntuhan gerobaknya. Sesuatu dalam dirinya mulai bergetar, bukan amarah, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Lo pikir lo siapa? Hah?" Pria itu melanjutkan, mendekat dengan senyum penuh kemenangan. "Bos udah kasih lo waktu buat mikir. Sekarang, lo bakal belajar gimana rasanya melawan orang yang salah." Salah satu anak buah Hercules mengayunkan tongkat kayu ke arah Bang Jaya. Tapi sebelum pukulan itu mengenai, sesuatu yang cepat dan tak terlihat terjadi. Dalam satu gerakan halus, Bang Jaya menangkap pergelangan tangan pria itu dan memutarnya ke belakang. "Aargh!" Pria itu menjerit, kesakitan saat tulangnya hampir patah. Bang Jaya melepaskannya begitu saja, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Semua orang terkejut, tak menyangka pria tua itu bisa bergerak secepat itu. "Apa lo masih pikir gue cuma penjual bakso?" Suara Bang Jaya terdengar pelan, tetapi penuh bahaya. Mata pria-pria itu kini dipenuhi keraguan. Mereka tak tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Namun, pemimpin mereka tak ingin kehilangan muka. Dengan teriakan keras, ia menghunus pisau dan menyerang Bang Jaya dengan brutal. Dalam sekejap, Bang Jaya menghindar, tubuhnya bergerak secepat angin. Ia menangkap lengan pria itu, memelintirnya ke belakang, lalu menghantamkan sikunya ke dada lawannya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya terlempar ke belakang. Pria itu terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Yang lain kini ragu, takut, tetapi gengsi menahan mereka untuk mundur. Bang Jaya mengambil napas panjang. "Pergi," katanya dengan nada dingin. "Katakan pada Hercules, kalau dia ingin menyelesaikan ini, datang sendiri. Jangan kirim anjing-anjingnya." Suasana hening. Anak buah Hercules saling pandang sebelum akhirnya mundur, menyeret rekan mereka yang terluka. Mereka tak pernah menghadapi seseorang seperti Bang Jaya sebelumnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, legenda baru mulai terukir di Tanjung Priok. Dan Bang Jaya tahu, ini baru awal dari pertarungan sebenarnya. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian tadi malam menyebar dengan cepat di seluruh sudut Tanjung Priok. Para pedagang membicarakannya dengan nada berbisik, beberapa bahkan masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang penjual bakso biasa berhasil mengalahkan anak buah Hercules. Itu seperti cerita dalam film. Namun, bagi mereka yang melihatnya langsung, tidak ada keraguan, Bang Jaya bukan orang sembarangan. Di markasnya, Hercules duduk di kursi besar dengan tatapan dingin. Anak buahnya berdiri berjejer di hadapannya, beberapa masih memegangi luka akibat pertemuan dengan Bang Jaya. Seorang pria berwajah penuh lebam berbicara dengan suara gemetar, "Bos, dia bukan orang biasa. Dia bergerak terlalu cepat, terlalu kuat. Kayak bukan manusia." Hercules mendengus, melempar gelas ke dinding hingga pecah berkeping-keping. "Lo semua cuma pecundang," teriaknya. "Gue gak butuh alasan. Gue butuh kepala dia." Hercules bangkit berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Ini bukan lagi soal uang atau wilayah, ini soal harga dirinya sebagai penguasa jalanan. "Sebarkan ke seluruh Tanjung Priok," katanya dengan suara menggelegar. "Gue tantang Bang Jaya 1 lawan 1. Malam ini, di Pelabuhan Lama." Anak buahnya saling pandang, ragu sejenak, tapi tak ada yang berani membantah. Perintah Hercules adalah mutlak. Sementara itu, di kontrakannya, Bang Jaya duduk diam, mengamati sarung tangan tua yang masih tersimpan dalam kotak kayu. Ia tahu, Hercules tak akan tinggal diam. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, seorang bocah kurir datang membawa pesan dari Hercules. "Bang," Hercules nantangin abang berkelahi.
Malam ini, di pelabuhan lama, katanya dengan suara gemetar. Bang Jaya hanya tersenyum tipis, lalu menepuk bahu anak itu. Terima kasih sudah kasih tahu, katanya tenang. Bang Rahman datang tak lama setelah itu. Lo yakin mau hadapin dia? Tanyanya dengan nada serius. Bang Jaya menghela napas panjang. Gue gak punya pilihan, Bang. Kalau gue mundur, mereka bakal terus injak-injak orang kecil kayak kita. Bang Rahman mengangguk pelan, ada kebanggaan di matanya. Kalau gitu, lo harus siap. Hercules bukan petarung biasa. Dia kuat, dia kejam, dan dia gak kenal ampun. Malam mulai turun, dan di pelabuhan lama, puluhan orang sudah berkumpul membentuk lingkaran. Mereka datang untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang berani menantang Hercules secara langsung. Di tengah lingkaran itu, Hercules berdiri tegap dengan ekspresi penuh percaya diri. Mana dia? Geramnya, matanya liar mencari sosok yang ia nantikan. Lalu, dari kejauhan, langkah pelan namun pasti terdengar. Semua kepala menoleh, dan di bawah cahaya lampu pelabuhan yang redup, Bang Jaya muncul. Ia berjalan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi takut. Kali ini, ia mengenakan sarung tangan tua yang sudah lama ia simpan. Orang-orang mulai berbisik, suasana semakin tegang. Hercules menyeringai lebar. Akhirnya lo datang juga, katanya. Bang Jaya berhenti beberapa meter di depannya, menatap langsung ke matanya. Kita selesaikan ini malam ini, jawabnya pelan, tapi tajam. Dan dengan itu, pertarungan yang akan mengubah Tanjung Priok selamanya pun dimulai. Angin malam bertiup kencang di pelabuhan lama. Suara ombak menghantam dermaga, bercampur dengan desiran rantai kapal yang bergoyang di tiang-tiang baja. Lingkaran manusia semakin rapat, menciptakan arena yang tak memberi ruang untuk mundur. Di tengahnya, Bang Jaya dan Hercules berdiri berhadapan, seperti dua raksasa yang bersiap bertempur. Tidak ada suara, hanya tatapan tajam yang saling mengunci. Hercules melangkah maju, tubuhnya yang besar dan otot-ototnya yang menggembung menegaskan dominasinya. Lo pikir lo siapa? Hah? Suaranya menggelegar, penuh ejekan. Gue udah ngebantai banyak orang di sini, dan lo cuma penjual bakso yang sok jagoan. Ia meretakkan buku-buku jarinya, lalu tanpa peringatan, melepaskan pukulan cepat ke arah Bang Jaya. Namun, Bang Jaya sudah menduganya. Dengan langkah ringan, ia menghindar ke samping. Pukulan Hercules hanya menghantam angin, tapi kekuatannya cukup untuk membuat debu di tanah berhamburan. Orang-orang yang menonton terkejut, mereka belum pernah melihat seseorang bisa menghindari serangan Hercules dengan begitu mudah. Hercules menggeram, lalu menyerang lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan beruntun yang lebih cepat dan lebih keras. Bang Jaya tetap tenang, membaca setiap gerakan lawannya seperti buku yang terbuka. Ia menghindar dengan gerakan yang presisi, membuat Hercules semakin frustrasi. Hingga akhirnya, satu kesalahan terjadi, Hercules membuka pertahanan sejenak. Saat itu juga, Bang Jaya meluncurkan satu pukulan lurus ke perutnya. Duak, suara hantaman terdengar jelas, dan tubuh besar Hercules sedikit terhuyung ke belakang. Kerumunan terdiam, mereka baru saja melihat sesuatu yang hampir mustahil, seseorang berhasil memukul mundur Hercules. Wajah Hercules berubah merah, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena amarah yang membara. Bangsat, teriaknya, lalu ia melompat maju dan menghantamkan sikunya ke arah kepala Bang Jaya. Kali ini, Bang Jaya tak bisa menghindar sepenuhnya. Sikut Hercules mengenai bahunya, cukup kuat untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Tapi berbeda dengan korban Hercules yang lain, Bang Jaya tetap berdiri tegak. Ia memutar bahunya yang sedikit nyeri, lalu menatap Hercules dengan tenang. Itu aja, tanyanya dengan nada meremehkan. Hercules menggeram marah, lalu menerjang lagi dengan kecepatan penuh. Tapi kali ini, Bang Jaya siap. Ia menangkis serangan itu, lalu dengan kecepatan luar biasa, ia memutar tubuhnya dan menghantamkan sikunya tepat ke rahang Hercules. Duak, suara benturan keras menggema, dan tubuh Hercules terhuyung ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya. Kerumunan mulai bersorak. Untuk pertama kalinya, Hercules bukanlah sosok tak terkalahkan. Dan bagi Bang Jaya, pertarungan ini belum selesai. Ia menarik napas dalam, menatap Hercules yang kini mulai kehilangan kendali. Ayo, kita selesaikan ini, katanya pelan, tapi penuh kepastian. Malam itu, di bawah langit pelabuhan yang gelap,
legenda baru tengah terbentuk. Hercules mengusap darah yang menetes dari sudut bibirnya. Matanya membara, penuh amarah dan rasa tak percaya. Selama ini, tak ada satu orang pun yang mampu membuatnya terhuyung seperti tadi. Semua lawannya selalu tumbang di pukulan pertama, tapi malam ini berbeda. Di hadapannya berdiri seorang pria tua, seorang penjual bakso, yang bukan hanya bertahan, tapi juga menyerangnya balik. Harga dirinya sebagai penguasa jalanan Tanjung Priok kini dipertaruhkan. AARRGHHH. Dengan teriakan penuh kemarahan, Hercules menerjang dengan kekuatan brutal. Ia tak lagi bertarung dengan teknik, hanya mengandalkan kekuatan mentahnya yang luar biasa. Tinju besarnya melesat seperti palu godam, menghantam udara dengan kecepatan yang seharusnya mustahil bagi pria berbadan sebesar itu. Bang Jaya tetap tenang. Ia tahu, orang yang bertarung dengan amarah selalu lebih mudah ditebak. Dengan gesit, ia menghindari setiap pukulan Hercules, melangkah ke samping dan mundur dengan gerakan yang hampir seperti tarian. Namun, seberapa cepat pun ia, energi Hercules akan tak habis-habis. Serangan datang bertubi-tubi, memaksa Bang Jaya untuk terus bergerak. Sampai akhirnya, Hercules berhasil mengecoh Bang Jaya. Dengan gerakan tak terduga, ia menendang sebuah tong kayu di belakang lawannya. Bang Jaya kehilangan keseimbangan sejenak, dan di saat itulah Hercules menemukan celahnya. Brak, sebuah pukulan keras menghantam dada Bang Jaya, membuatnya terpental ke belakang. Kerumunan bersorak, sebagian tak percaya bahwa Bang Jaya akhirnya terkena pukulan. Ia tersungkur di tanah, dadanya terasa sesak, udara seperti menghilang dari paru-parunya. Hercules menyeringai puas. "Lo pikir lo hebat," katanya sambil berjalan mendekat. "Lo pikir lo bisa ngalahin gue?" Ia mengangkat kakinya, bersiap menginjak kepala Bang Jaya yang masih terjatuh. Namun, sebelum kaki itu mendarat, Bang Jaya tiba-tiba berputar dan menyapu kaki Hercules dengan gerakan cepat. DUAK, Hercules kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah. Bang Jaya segera bangkit, menahan rasa sakit di dadanya, dan berdiri tegak di atas lawannya. Matanya kini berbeda, tidak lagi hanya bertahan, tapi siap untuk mengakhiri semuanya. Hercules berusaha bangun, tapi Bang Jaya tak memberinya kesempatan. Dengan kecepatan luar biasa, ia melepaskan serangkaian pukulan yang presisi, satu ke perut, satu ke dada, dan pukulan terakhir menghantam rahang Hercules dengan keras. DUAK, tubuh raksasa itu terhuyung, matanya mulai kehilangan fokus. Lalu, dengan satu tendangan ke dada, Bang Jaya menghempaskan Hercules ke tanah. Suasana hening, semua mata tertuju pada tubuh besar Hercules yang kini tergeletak tak bergerak. Tak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hercules, raja jalanan Tanjung Priok, akhirnya tumbang. Bang Jaya mengambil napas dalam, menatap sekeliling. Tirani sudah berakhir, katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Malam itu, sebuah era baru dimulai di Tanjung Priok. Hercules terbaring di tanah, napasnya berat, matanya sayu, dan darah masih menetes dari sudut bibirnya. Kerumunan yang tadinya penuh sorak-sorai kini terdiam. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama bertahun-tahun, Hercules adalah simbol ketakutan di Tanjung Priok, sosok yang tak tersentuh dan selalu menang. Namun malam ini, ia takluk di tangan seorang penjual bakso yang selama ini mereka anggap biasa saja. Bang Jaya berdiri tegak, mengatur napasnya. Tubuhnya terasa sakit, pukulan Hercules memang bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Tapi di matanya, tidak ada sedikit pun keraguan. Ia melangkah perlahan menuju tubuh Hercules yang masih terkapar. Semua orang menahan napas. Apakah ia akan menghabisinya? Apakah ini akhir dari sang Raja Preman? Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Bang Jaya berjongkok, menatap langsung ke mata Hercules. "Lo udah kalah," katanya pelan, tapi penuh ketegasan. "Bukan cuma kalah dalam pertarungan, tapi kalah dalam hidup lo sendiri. Lo pikir lo bisa kuasai tempat ini dengan ketakutan? Lihat sekarang, bahkan anak buah lo gak ada yang berani maju buat nolongin lo." Hercules menoleh ke sekeliling. Bang Jaya benar, anak buahnya hanya berdiri di tepi lingkaran, tak satu pun bergerak untuk membantunya. Mereka yang dulu selalu membanggakan nama Hercules, kini ragu. Mereka melihat sendiri bagaimana pemimpin mereka yang perkasa bisa dikalahkan. Rasa hormat yang dulu mereka miliki perlahan berubah menjadi ketakutan, atau bahkan kebencian.
Bang Jaya berdiri kembali, lalu berbalik meninggalkan Hercules yang masih tergeletak. "Gue gak perlu ngelanjutin ini," katanya sambil berjalan ke arah kerumunan. "Mulai sekarang, tempat ini bukan milik lo lagi." Kalimat itu seperti lonceng kematian bagi kekuasaan Hercules. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Matanya menatap kosong ke langit, menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini telah runtuh dalam satu malam. Dari kejauhan, Bang Rahman yang menyaksikan semuanya hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan moral, dan Bang Jaya telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. "Lo akhirnya kembali, Jaya," gumamnya pelan, seakan berbicara pada diri sendiri. Satu persatu orang mulai pergi, meninggalkan Hercules sendirian di tengah arena. Beberapa anak buahnya akhirnya melangkah mendekat, tapi mereka tidak lagi melihatnya sebagai pemimpin. Mereka hanya melihatnya sebagai seseorang yang telah jatuh. Bang Jaya sendiri berjalan pulang dalam diam. Ia tahu, meskipun Hercules telah tumbang, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki di Tanjung Priok. Tapi untuk malam ini, ia sudah melakukan bagiannya. Saat ia kembali ke kontrakannya, ia membuka kotak kayu tempat sarung tangannya tersimpan. Dengan pelan, ia melepas sarung tangan itu dan meletakkannya kembali di dalam kotak. "Udah cukup," katanya pada dirinya sendiri. Ia menutup kotak itu dengan mantap. Ia tak ingin kembali ke dunia lama. Ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan damai. Tapi jika ada yang berani mengusik kedamaian itu lagi, mereka sudah tahu siapa yang harus mereka hadapi. Matahari terbit perlahan di Tanjung Priok, menyinari jalanan yang semalam menjadi saksi bisu tumbangnya penguasa lama. Berita tentang kekalahan Hercules menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Para pedagang, supir truk, dan warga sekitar berbicara tentang satu hal yang sama, seorang penjual bakso telah mengalahkan Raja Preman. Ada yang masih sulit mempercayainya, tapi mereka yang menyaksikan langsung tahu bahwa legenda baru telah lahir. Bang Jaya membuka gerobaknya seperti biasa. Tangannya yang semalam digunakan untuk bertarung kini kembali meracik bakso. Pelanggan mulai berdatangan, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Bukan hanya sekadar pembeli, mereka kini memandangnya dengan rasa hormat. "Bang, ini buat gerobak baru," kata seorang pelanggan, meletakkan sejumlah uang di atas meja. Yang lain ikut menyusul, menawarkan bantuan untuk memperbaiki gerobaknya yang rusak akibat serangan anak buah Hercules. Namun, Bang Jaya hanya tersenyum dan menggeleng. "Gue gak butuh uang, Bang. Cukup lo semua jaga tempat ini baik-baik. Jangan biarin ada orang kayak Hercules lagi yang nindas kita." Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, perjuangan Bang Jaya bukan tentang kekuatan semata, tapi tentang keadilan. Malam itu, ia tidak hanya mengalahkan seorang preman, tapi juga mengajarkan bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Di sudut lain kota, Hercules duduk sendirian di dalam sebuah kamar sempit. Tubuhnya masih terasa sakit, tapi yang lebih menyakitkan adalah kehancuran harga dirinya. Ia tak lagi memiliki anak buah, tak ada yang memanggilnya bos. Semua yang ia bangun dengan kekerasan runtuh dalam satu malam. Dalam keheningan, ia mengingat kata-kata Bang Jaya. "Lo udah kalah, bukan cuma dalam pertarungan, tapi dalam hidup lo sendiri." Kata-kata itu terus terngiang, menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun yang pernah ia terima. Bang Rahman datang menemui Bang Jaya di warung baksonya. Mereka duduk di bangku kayu yang sederhana, seperti dulu. "Gue pikir lo bakal balik ke dunia lama setelah kejadian semalam," kata Bang Rahman sambil mengaduk kopinya. Bang Jaya tersenyum tipis. "Gue udah janji sama diri gue sendiri, Bang. Gue gak mau hidup di jalanan lagi. Cukup sekali aja." Bang Rahman mengangguk, tapi ia tahu, meskipun Bang Jaya berkata demikian, nama dan pengaruhnya akan tetap bertahan lama di Tanjung Priok. Orang-orang kini tahu bahwa di antara mereka ada seseorang yang tak bisa ditundukkan, seseorang yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Malam itu, saat Bang Jaya menutup warungnya dan berjalan pulang, ia melihat beberapa pemuda tengah berlatih silat di tanah lapang. Salah satu dari mereka menghampirinya dengan penuh semangat. "Bang Jaya, lo bisa ajarin kita bertarung kayak lo?" tanyanya dengan mata berbinar. Bang Jaya menatap mereka sejenak, lalu tersenyum. "Bukan bertarung yang penting," katanya, "tapi cara lo berdiri buat sesuatu yang benar." Dan dengan itu,
warisan Bang Jaya pun dimulai. Ia bukan hanya sekadar penjual bakso, bukan hanya seorang petarung, tapi seorang lelaki yang telah mengubah Tanjung Priok selamanya.